Halo, selamat siang teman motion. Gue tebak ya, lagi post holiday blues kan, lagi mulai-mulai kayak agak-agak depresi tipis gitu ya, karena gimana caranya kembali ke realita teman motion, dimana kemarin kita hidup dalam dunia mimpi ya, yang begitu indah. Udah 2 tahun gak bisa liburan lebaran yang maksimum, tiba-tiba liburan lebaran maksimum, THR gila-gilaan dipakai ya kan. Waduh happy banget ya pokoknya Pol. Tiba-tiba ngasih orang tua, ngasih ponakan ya kan. Terus orang tua mau renovasi rumah gitu kan. Pas udah lihat-lihat sekarang nih baru tanggal 9 udah boncos gila-gilaan. THR sih gak usah ditanya deh udah pergi dari kapan-kapan gitu ya teman motion. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kenapa? Kenapa kita tuh saldo kita udah boncos. Dari digabung sama kita jalan-jalan, kebutuhan ya kan, kita ngebantu orang tua dan lain-lain sebagainya. Apakah mungkin karena planning keuangan kita tuh kurang baik atau bahkan mungkin karena lo nggak sadar lo adalah sandwich generation. Nah, lo paham gak sih sebenarnya soal sandwich generation teman motion? Kalau gitu, kalau pengen tahu lebih lanjut ya, sekarang ini lagi heboh banget dibahas soal sandwich generation. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Kali ini kedatangan certified financial planner yang bisa membantu kita soal keresahan-keresahan. Dimana kan kalau orang Asia ya, sebenarnya menjadi seorang sandwich generation tuh sebenarnya menyenangkan aja gitu, membantu generasi di atas kita. Itu adalah cara kita untuk mengucapkan terima kasih. Tapi berarti dengan budaya Asia yang seperti itu gitu ya, kita harus financial planningnya lebih mantep lagi nih teman motion. Langsung aja narasumber kita hari ini ada Kak Erlina Juwita, CFP, founder Cerdas Keuangan dan juga senior financial planner One Shield. Halo Kak Hai, Erlina. halo Sheryl, apa kabar? Minal aidin wal Sehat-sehat di sana ya? faizin. Maaf lahir batin juga. Aduh gimana Kak, liburannya mantap nggak? Mantap, mantap, mantap. Harus dinikmati dong ya Mudik nggak? liburannya. Mm-mm. Ih, happy banget ya udah 2 tahun Happy gak boleh dong. mudik. Tiba-tiba tuh mudik yang direstui tuh kayak Iya, aduh luar biasa banget ya. benar, Kak, benar, benar. tapi ini abis mudik ya kan terbitlah sakit kepala. Ya dong, Kenapa udah nggak tuh? sakit Kenapa tuh kepala sakit Kak, kepala? ya kan karena duit udah habis ya Waduh. Allah. Makanya hari ini kita pengen bahas soal balada THR untuk sandwich generation gitu kan. Oke. Nah ini sebelum kita lebih lanjut ngebahas soal Hmm, si sandwich generation, mungkin sebagian teman ya, motion udah familiar, udah paham apa sih sandwich generation itu, iya. atau mungkin sebenarnya ada yang nggak sadar bahwa ternyata dia adalah golongan-golongan dari si sandwich generation ini. Hmm, Nah mungkin Kak Erla bisa jelasin lagi siapa sih sebenarnya seorang sandwich hmm, generation dan biasanya range usianya ada range-nya nggak nih? ya. Coba Kak. Ada range usianya itu di kisaran 30 sampai 40 tahunan. Itu pada awal banget pertama kali diperkenalkan istilah sandwich generation ya. Hmm, Di sekitaran 1981 oleh Dorothy Miller ya, seorang profesor di University of Kentucky gitu. Tapi seiring dengan harapan hidup seseorang yang bertambah bertambah banyak, kemudian juga usia saat memiliki anak, itu usianya bergeser. Sandwich generation itu usianya bergeser menjadi di kisaran 40-an sampai 60-an gitu. Jadi kalau dulu sandwich generation itu hanya disandang oleh kaum perempuan aja, tetapi sekarang kayaknya perempuan sama laki-laki juga punya istilah yang sama ya, sandwich generation juga ya. Jadi ada pergeseran dari tahun 1981 gitu. iya, iya, iya. Jadi Mm-mm. ibaratnya di mana usianya produktif ya kan, itu kira-kira 30 sampai 40 tahun lah nih ya. Nah, kemarin nih kan Lebaran nih, Kak Erlina ya. Ini kita-kita nih yang termasuk golongan mungkin sandwich generation gitu ya, atau mungkin yang teman-teman fresh graduate juga ada nih yang udah menjadi sandwich generation gitu kan ya. Iya. Dimana gaji dan THR kayaknya tuh cuma lewat gitu aja, karena kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga juga. Misalnya gini, di rumah kita harus running kebutuhan rumah, kayak kita harus bayar listrik, kita harus bayar THR, ART gitu Iya, kan. Nah, iya. dan lain-lain sebagainya lah. Kalau ngelihat kasus kayak gini, sebenarnya apa yang salah sih? Apakah sandwich generationnya yang salah atau karena kita yang kurang bisa mengatur keuangan dengan baik? Karena tadi kan aku juga bilang kan, sebenarnya Iya. sandwich generation memang udah menjadi budaya orang Asia gitu. Iya, benar. Benar. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih, Sheryl. Hanya aja butuh waktu lebih banyak untuk kita latihan. Latihan Oke. apa? Latihan untuk ngelola uang lebih baik lagi ya. Gimana kita supaya makin cerdas ngatur uangnya. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu nggak bisa kendalikan pengeluarannya, Sheryl. Ya. Pertama nih, faktor internalnya dari dirinya sendiri. Yang kedua, faktor eksternalnya gitu dari luar. Kalau faktor internal itu memang
kondisi keuangannya itu belum sehat. Belum sehat dalam artian dia masih setiap bulan itu masih defisit ya. Kemudian juga dia masih punya banyak hutang. Nah, itu sebenarnya harus diselesaikan satu-satu. Kemudian Ya. faktor eksternalnya apa aja nih? Misalnya dari keluarga atau misalnya dari pertemanan ya. Kalau seandainya, aduh sering banget nih diajak hangout bareng gitu, kemudian jadi boncos, atau mungkin banyak sekali kebutuhan keluarga di luar dari keluarga inti yang memang memakan banyak biaya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang memang membuat seseorang tuh sebenarnya punya masalah dalam hal keuangan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, cuma Nggak ada. kitanya harus Mm-mm. lebih pandai nih melihat situasi kayak gini, menerima, we're accept gitu ya, bahwa emang udah kayak gitu, berarti kita harus lebih pinter-pinter nih mengatur pos-pos keuangan gitu ya Kak ya. Mm-mm. Benar, benar. Karena kalau misalnya Sebenarnya kita kan, lihat, mm-mm, kan kalau bukan orang mm-mm, Asia kita berkaca mungkin lah kita anggaplah orang dari Amerika gitu ya. Aku lihat iya, tuh budaya dari sana memang kalau udah kita SMA, udah kita kuliah mm-mm, gitu ya, apalagi bekerja ya, mm-mm, kuliah aja tuh udah keluar dari rumah gitu. Dan kebanyakan iya, orang-orang di sana kalau sudah tua pun nggak ada yang tinggal bareng anaknya, jarang sekali mereka tinggal bareng jarang, anak, ya jarang kan. sekali, Sementara kita di jarang sini sekali. berbeda gitu. Spesialnya di Indonesia ya, Sheryl. Aku ada survei nih Oh, menurut Badan Pusat Statistik memang per tahun 2020 itu 78% sumber pembiayaan rumah tangga kaum lansia itu dari orang-orang yang memang bekerja di satu rumah gitu. Misalnya I see. saya tinggal sama ibu saya, terus kemudian saya sudah berkeluarga, kemudian sudah punya 2 anak, tinggal sama ibu. Nah itu berarti kita menanggung yang produktif ini menanggung anak dan juga menanggung orang tua seperti itu. Dan Ya, juga memang kaum lansia itu kebanyakan di Indonesia hampir sekitar 67% memang tinggalnya sama anak cucu gitu. Jadi beda sama benar, beda, beda banget. di luar negeri gitu ya. Iya, Beda iya, banget. iya. Mhm. Ya, iya. Nah, iya sebenarnya ini adalah pilihan kita ya, teman motion gitu. Iya, Mungkin yang pertama kita harus benerin nih si iya, financial planningnya, dan mungkin kalau lo memutuskan untuk memutus mata rantai sudah generation juga mungkin bisa gitu kan. Berarti dari sekarang nabungnya mesti bener gitu nggak dong Kak? iya, benar, benar, benar. Jadi memang kita benahin diri kita dulu, baru kita kuat, diri kitanya kuat, baru kita bisa kuat dengan orang lain kan, gitu. Kita bisa kuat untuk orang lain gitu. Wah, cakep tuh. Benahin diri kita dulu baru kita bisa kuat buat Iya, orang lain ya. benar. Nah, berarti gimana seorang sandwich generation ini harus bagi prioritas keuangan supaya anggaran buat keluarga nih aman, buat Iya. keluarganya sendiri aman gitu ya kalau dia punya Mhm, tanggungan, mhm, tapi buat mhm. orang tua juga tercukupi gitu. Iya, ya. Sebenarnya kita harus lihat prioritas ya, prioritas utama dan juga prioritas yang memang tambahannya atau hanya keinginan kita. Nah, prioritas utamanya apa aja nih? Pertama, menguatkan fondasi keuangan keluarga dulu. Fondasi keuangan keluarga itu adalah cash flow yang positif atau pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan dan juga kita punya nih yang namanya simpanan dana darurat. Mm. Kalau kalian masih single, itu artinya simpanan dana darurat yang harus ready setiap saat itu kisarannya ya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau udah menikah, udah berkeluarga gitu ya, udah punya anak itu bisa meningkat lagi, bisa sampai 9 kali, bisa sampai 12 kali pengeluaran bulanan gitu. Kemudian ini, selain dari yang tadi tuh prioritas utama, kita juga ada prioritas tambahannya, ya seperti kita butuh dong untuk privacy kita, untuk self care kita sendiri kan. Kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita misalnya ingin juga kita lakukan sendiri gitu. Itu kita bagi-bagi sih sebenarnya. Ya benar. Jadi sebenarnya pos-posnya kita harus lihat ya kan. Kita Hmm, harus lihat mana nih yang paling prioritas dulu gitu ya Kak benar. ya. Nah, porsi-porsi pembagian anggarannya gimana? Oke, kalau porsi pembagian itu simpel aja sebenarnya sih nggak ada rumus bakunya nih ya, karena kan setiap penghasilan orang itu kan berbeda-beda ya, Seril ya. Ya, Ya kan? Ada yang penghasilannya masih dalam UMR, kemudian mungkin ada juga yang sudah meningkat gitu ya. Intinya kita bagi nih prioritas kebutuhan dulu, yang penting dulu. Itu kisarannya untuk investasi, untuk emergensi ya. Emergensi itu maksudnya dana darurat, kemudian untuk konsumsi, untuk kita melunasi cicilan-cicilan dan juga untuk kita support family as a sandwich generation ya kan. Nah, itu ada di kisaran ya sekitar 90%-an dari total penghasilan kita. Baru kemudian sisanya yang 10% adalah untuk keinginan kita nih, misalnya untuk self care, untuk privacy, atau mungkin kita mau donasi, atau mungkin kita mau nyicil untuk beli tiket traveling kayak gitu-gitu. Nah,
coba dulu 10%-nya nih dari penghasilan kita yang untuk keinginan. Nah, nanti kalau seandainya penghasilan kita meningkat, baru bisa ditambah saat ada misalnya penghasilan tambahan, ada untuk dari misalnya penghasilan lain-lain seperti itu. Yang Oke. penting sih yang prioritas yang kebutuhan dulu, Sheryl. Ya, Baru kemudian yang kebutuhan ini yang keinginan. nggak bisa diganggu-gugat ya, karena butuh, namanya Iya, juga kebutuhan nih gitu ya. Tapi kan iya juga betul betul. ada tuh sebagai pencari nafkah kita udah ibarat kata kerja udah berat banget, udah keras banget gitu loh Kak Erin, terus kita kayak Iya, butuh self reward gitu ya. Nah ini iya. kira-kira berapa persen sih maksimal anggaran deh yang bisa kita gunain untuk kebutuhan kita pribadi? Kalau kisaran gajinya 5 juta maksimal 10% masih masih cukup lah ya, 500.000 per bulan cukup nggak? Kayaknya sih masih cukup ya, karena Tergantung kan ya, kalau iya, karena kan kalau gaya kalau hidupnya gaji 5 gimana? juta masih Iya, mepet banget ya, kecuali iya. kecuali gaji kalian tuh udah di atas 10 juta, udah di atas misalnya 15 juta, itu masih bisa diatur-atur lagi ya untuk cicilan, untuk konsumsi, untuk misalnya investasi ya dan lain sebagainya, untuk emergensi gitu. Tapi kalau misalnya masih mepet ya, penghasilannya masih pas-pasan, ya dibatasin sampai 10%-nya dulu deh, gitu ya. Oke, Tapi 10% jangan lah pedit tuh. juga. Jangan pedit juga sama diri sendiri gitu Benar, loh, jangan benar, sampai benar. 0%. Bener, ada tuh cerita ini kemarin Kak, di Kenapa? Korea sih ya, di Korea Selatan dia Mhm. menghemat untuk mau bayar DP apartemen. Nah di Korea Ah, itu Selatan kan, dia. iya kan? Iya iya, benar benar benar. Di Korea Selatan apartemen DP-nya mahal banget, terus dia menghemat sampai sebulan cuma makan Iya 100 benar. ribu. Ya ampun, nggak Hah, kayak gitu banget kali ya. ya itu kayaknya Ya nggak kayak gitu juga lah ya. apartemen Walaupun dapet, memang tapi abis itu mhm, kayaknya kanker empedu ya. iya iya, walaupun memang at the end dia dapetin aset ya, tapi Ya, kan kayaknya melas banget ya sampai kayak gitu amat. bener, 4 tahun lagi gitu kan. Iya, Oke. mhm, Oke, oke. Wah, ini keren nih. Bener juga Kak Erlina ya. Jangan pelit-pelit banget sama diri sendiri tapi jangan iya, berlebihan juga. Tapi bener, sebagai seorang financial planner nih Kak Erlin, mhm apa ya, mhm kesalahan-kesalahan seperti apa yang sering Kak Erlina lihat gitu ya atau temuin nih dari klien-klien mungkin mhm, tentang iya. sandwich generation pada saat mereka lagi mengatur keuangannya. Iya, pertama adalah prosperity to indebtedness. Apa tuh artinya? Artinya Hmm. dia punya tendensi yang sangat tinggi untuk berhutang, sehingga dia nggak bisa mengendalikan diri lagi dalam berhutang. Misalnya dia mau punya keinginan, gesek kartu kredit, dia mau beli sesuatu pakai pinjol misalnya kayak gitu ya, atau dia mau makan di luar dengan agak mewah sedikit pakai paylater. Nah, itu jangan. Itu adalah kesalahan yang pertama, seorang sandwich generation pada saat dia keuangannya masih belum sehat, tetapi prosperity to indebtedness itu sangat tinggi, yaitu punya tendensi yang sangat tinggi untuk berhutang. Nah, itu jangan. Kemudian, ada juga yang namanya ini, dia lupa nyusun dana darurat. Wah, jadi pada saat dia kepepet ya, pada saat dia butuh uang, dia malah pinjam KSS, maksudnya kredit sana sini gitu. Jadi bahkan ada yang sampai kejebak pinjol untuk nutupin misalnya kebutuhan-kebutuhan daruratnya dia. Nah, ini kan melas banget ya. Jadi sangat-sangat kasihan sekali gitu ya untuk yang dia memang sudah punya kebutuhan darurat tapi dia nggak punya dananya gitu sehingga dia terpaksa untuk kredit sana sini. Nah, kemudian ada lagi nih Sheryl, adalah compulsive buying atau kalap belanja. Oh ya, Apapun mau dia beli, nggak peduli uangnya dari mana, nggak peduli dia punya uang atau enggak, yang penting hati senang gitu. Nah, ini jangan sampai juga teman-teman yang sudah dengerin Motion FM ini sampai kejebak sama 3 hal yang tadi. Ya, jadi lebih cerdas deh kelola keuangannya gitu. tuh, ya. Jadi yang nggak ada jangan diada-adain ya. Iya, benar. Nah, kalau ini, nah kan sekarang lagi banyak yang namanya investasi gitu kan. Investasi ini kan lagi Mhm, pada senang-senangnya investasi. Em, eh, betul. Kira-kira rekomendasi investasi yang cocok untuk seorang sandwich generation apa tuh? Oke. Aduh, investasi yang cocok ya. Pertama, saya Ya. sarankan untuk investasi yang paling murah, tapi manfaatnya paling besar. Tahu nggak apa? Apa tuh? Investasi untuk diri sendiri. Oh iya, Investasi untuk diri sendiri. benar, Orang benar, bisa benar, ya, benar, benar. ini kan seperti ini, misalnya ikut YouTube live di Motion FM yang membahas pengelolaan keuangan, misalnya kayak gitu, itu kan gratis kan. Ya. Kemudian ada juga misalnya ada kita mau ningkatin skill kita sehingga otak kita keisi, skill nambah, cari penghasilan jadi bisa lebih kreatif. Nah, selain itu ada juga investasi yang memang dalam bentuk
aset, kemudian dalam bentuk misalnya paper aset, real aset, dan lain sebagainya. Kalau saya bilang itu adalah investasi 4 pilar nih ya. Investasi yang tersusun dari 4 jenis investasi yang punya sifat liquid, kemudian sifat yang kedua adalah stabil, kemudian yang ketiga adalah hedging dan growing. Nah, ini adalah 4 macam jenis investasi yang memang bisa kita padu-padankan atau kita bisa racik sesuai dengan profil risiko kita. Kalau misalnya teman-teman Motion FM ini belum bisa nyusun keempatnya, ya mulai dari yang risikonya rendah dulu deh. Misalnya mulai dari investasi yang sifatnya liquid dulu deh, seperti reksadana pasar uang atau misalnya deposito pada bank digital, kan sekarang lagi marak tuh ya. Benar. Kemudian investasi hedging misalnya gitu ya, cicil logam mulia emas, tapi ingat cicilnya di toko yang memang sudah amanah ya. Kemudian investasi yang stabil, misalnya reksadana pendapatan tetap atau surat berharga negara, itu kan bisa ya. Kalau kayak seperti ORI, SBR gitu ya, kemudian sukuk. Nah, baru deh tahap demi tahap ya melangkah pada jenis investasi yang sifatnya growing, yang lebih jangka panjang seperti saham, seperti misalnya mau cicil KPR properti gitu ya. Tapi ingat, sebelum Anda mulai investasi, pastikan nih dana daruratnya udah cukup. Pastikan juga cash flow-nya sudah positif gitu. Jangan sampai memaksakan juga berinvestasi tapi keadaan kondisi keuangannya belum sehat gitu. Jadi jangan Ya. kebalik ya. Kalau Jangan punya duit kebalik. lebih, pas nih, ada duit lebih investasi dulu, tapi nggak punya dana darurat, hutang Nah, itu dia. kredit card masih banyak gitu ya. Itu dia. Oke, siap. Langsung merasa tertampar nggak nih teman Motion? Terus kalau misalnya ini Kak Erlin, tadi kan kita sempat bahas dikit ya. Kira-kira mungkin nggak sih kita memutus mata rantai si sandwich generation ini secara ini Sangat udah mungkin. menjadi itu ya, udah menjadi budaya Iya. gitu ya. Sangat mungkin, sangat mungkin. Kalau keuangan kalian ya sudah cukup kuat, kalau keuangan kalian sudah cukup stabil, maka kalian tuh bisa sangat jadi mungkin untuk bisa nyokong keluarga ya. Karena kan orang tua nggak butuh selain uang kan dia juga butuh perhatian juga kan, perhatian, waktu buat orang tua kita, misalnya dia butuh untuk didengarkan kayak gitu kan. Nah, kalau keuangan Anda sudah kuat itu maka bisa loh nyokong keluarga tercinta dengan aman. Dan semakin kamu melihara kondisi keuangan kamu dengan lebih baik, semakin kamu mapan maka kamu bisa semakin lebih banyak punya arti buat anak, buat orang tua, mungkin buat saudara dan lain sebagainya gitu. Ya, benar. Jadi kitanya nih kalau mau memutus mata rantai, ibaratnya kita harus strong dulu gitu ya. Ketika keuangan kita strong ya kan, terus kita udah nggak Iya. perlu pusing yang namanya ntar kita pensiun, kita udah nggak produktif, udah nggak bisa menghasilkan uang dengan cara bekerja, tapi kita punya investasi mungkin ya kan. Ibarat Ya. kata gini loh teman Motion, nanti kalau udah tua, kita tuh mau makan aja nggak usah nyusahin orang ya kan. Iya, benar. Dan Motion mungkin buat Motion yang Motion FM ya, teman Motion Teman yang Motion. sudah menikah mungkin ya, ajarin juga anak-anaknya supaya bisa lebih bijak untuk mengelola keuangan. Karena kan contoh dari anak-anak kan orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi hopefully nanti mereka juga bisa lebih stabil keuangannya, nggak ngerong-ngerong kita nanti pada saat tua gitu. Jadi udah dibekali tuh dengan pengetahuan ngelola uang yang baik seperti itu. Yes, betul tuh teman Motion ya. Nah ini mungkin terakhir nih Kak Erlin nih, kira-kira pesan-pesan buat teman Motion dan juga tips untuk sandwich generation supaya mereka bisa ya mungkin one day bisa financial freedom gitu ya, bahkan mungkin bisa menghentikan mata rantai si generasi sandwich di keluarga. Sekaligus juga closing statement dari Kak Erlin, gimana nih supaya walaupun kita menjadi sandwich generation tapi bisa healthy gitu. Oke, jadi memang saya menyadari ya, memang kenyataan kondisi ekonomi saat ini kan memang sulit ya. Sandwich generation ini memang harus extra effort gitu ya untuk bisa survive aja itu udah bagus banget ya. Apalagi kita bisa strong untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, tips dari saya lakukan perencanaan keuangan secara cerdas. Cerdas ini singkatan apa nih? CERDAS ya. Kalau C-nya itu adalah cek kondisi keuangan. Ini sebagai usaha kita untuk memahami diri kita sendiri. Kita paham dengan kondisi diri kita sendiri. Caranya simple aja. Cek pendapatan, kurang pengeluaran, apakah masih positif.
Kemudian cek investasi yang udah dilakukan itu berapa persen dari pendapatan. Standarnya kan 10% ya. Nah, kalau misalnya dirasa cek keuangan ini atau financial check up ini sangat sulit, Anda bisa lakukan menggunakan kalkulator. Sekarang banyak, OS Plan pun ada di OneShield gitu ya, yang namanya kalkulator kesehatan keuangan. Kemudian E-nya adalah expense terkendali. Jangan tadi tuh compulsive buying seperti itu. Ya. Jauhi utang konsumtif. Jangan terjebak utang kartu kredit. Aduh, apalagi pay letter, apalagi pinjol. Aduh, jangan sampai karena banyak kasus orang terjebak pinjol itu seperti sudah terlibat gitu, jadi agak sulit untuk keluarnya ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian rutin berinvestasi. Nah, saat terima penghasilan, lakukan langsung auto debit, langsung otomatis di investasi rutin. Jangan mikir-mikir lama lagi, karena kalau mikir lama lagi uangnya kepake, jadi habis, jadi nggak bisa investasi di awal gitu ya. Kemudian D-nya adalah debt management, kendalikan utang. Lebih fokus pada utang yang produktif, jangan utang yang konsumtif. Karena kan utang ada dua macam ya, ada yang produktif, ada yang konsumtif. Nah, kita fokusnya ke utang yang produktif ya. Rasionya itu jangan sampai lebih dari 30%-nya. Nah, jangan gesek kartu kredit buat belanja online atau misalnya pay letter buat hangout dan lain sebagainya kalau gaji teman-teman Motion masih pas-pasan. Ya, kemudian A-nya adalah alokasikan pendapatan sesuai porsinya. Tadi saya udah bilang ya, 90% itu untuk kebutuhan. 10% itu bisa diatur-atur untuk keinginan. 90% yang untuk kebutuhan misalnya investasi, emergency gitu ya, konsumsi untuk melunasi cicilan-cicilan dan untuk support family. Sisanya baru kita atur untuk self reward buat privacy dan juga mungkin kita mau berdonasi. Nah, S-nya yang terakhir adalah sisihkan dana darurat. Sebaiknya diamankan sesuai standar kalau single 3-6 kali pengeluaran. Semoga rumus ini bisa membuat kalian lebih cerdas keuangan lagi ya. Hopefully. Amin. Semoga bisa tercerahkan ya tips-tips dari Kak Erlina tadi. Iya. Dan semangat terus ya, benar kata Kak Erlina, nggak ada yang salah menjadi sandwich generation, itu malah it's a blessing buat kita juga ya kan, membantu orang tua, karena emang udah budayanya begitu, jadi jangan dibanding-bandingin sama, di luar negeri kok nggak ada sih yang harus bantu orang tua, beda say, oke? Ya. Berkahnya buat orang tua, berkahnya buat kita dari orang tua, kalau ngurusin orang tua sampai tua ya. Benar, betul, ingat itu berkahnya buat kita, siapa tahu juga doa-doa orang tua membawa banyak rezeki. Ya, mudah-mudahan. Rezeki itu bukan cuma duit doang, tapi ada kebahagiaan, kesehatan, dan lain-lain ya. Betul. Aduh, aku tuh abis lebaran langsung kayak ini ya, langsung kayaknya tuh hebat gitu ya. Oke, Kak Erlina makasih banyak ya. Tenang aja ya. Makasih banyak, semoga tetap kita di sini teman Motion ya, semuanya tetap istiqomah dalam menjalani pengaturan keuangan ini ya. Oke, terima kasih Erlin. Sampai ketemu. Iya, sampai ketemu. Bye. Bye-bye. Thank you. Motion Radio 97.5 present Motion Cuan, cari untung bareng teman. Tips, trik, serta kisah seputar dunia bisnis dan finansial buat hidup kita lebih cuan. Motion Cuan, Bistro, Business Story, Sabi, saran bisnis, Saku, saran keuangan. Super Cuan, superhero pemberantas kesulitan finansial yang bakal bikin hidup kamu makin cuan. That's right. Motion Radio juga tersedia di aplikasi podcast favoritmu.